Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Lahul asmaul husna wa sifatul ula. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu min khalqihi wa khalilihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran. Amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur pada kesempatan ini dapat berkunjung ke Ma'had ini, Ma'had Taqribus Sunnah yang ada di Kalimantan Barat, tepatnya di Pontianak, dan bertemu dengan teman-teman sekalian. Semoga pertemuan kita ini menjadi pertemuan yang mendatangkan kebaikan kepada kita, dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita tidak hanya dipertemukan saat ini saja, namun kita juga kelak dipertemukan kembali Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat, di surganya yang penuh dengan kenikmatan. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Pada kalimat pembuka ini saya ingin menyampaikan sesuatu yang mungkin sederhana, tetapi penting untuk menjadi perhatian kita bersama. Karena ini menyangkut dakwah, muamalah, akhlak, bahkan ibadah. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, oleh Imam Ahmad juga, dan oleh para imam hadis lainnya, disebutkan riwayat dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, al-mu'minu ya'lafu wa yu'lafu wa la khaira fi man la ya'laf wa la yu'laf wa khairun nas anfa'uhum linnas. Mukmin itu adalah orang yang ramah dan diperlakukan dengan ramah. Tidak ada kebaikan pada diri seseorang yang tidak berbuat ramah dan tidak juga diperlakukan dengan ramah. Dan sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Melalui hadis yang mulia ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita bahwa berbuat ramah, menjadi pribadi yang baik, menebar manfaat kepada orang lain, adalah satu akhlak, satu karakter yang harus ada
dan dimiliki oleh setiap muslim, termasuk kita tentunya. Karena setiap muslim itu diperintahkan untuk berbuat baik, menebar manfaat. Di Quran Surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat baiklah kalian, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang-orang yang berbuat baik. Kemudian di dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW menegaskan, man istata'a an yanfa'a akhahu falyaf'al. Barang siapa yang bisa memberi manfaat kepada saudaranya, maka hendaknya dia melakukannya. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, sebagai seorang muslim yang baik, kita harus sadar bahwa kita itu hidup bukan hanya untuk diri kita sendiri. Kita hidup itu untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita, untuk tetangga kita, untuk lingkungan kita, untuk masyarakat kita. Kita harus berbuat sesuatu kebaikan dan hal yang bermanfaat. Karena itu ibadah. Itu mengandung ajaran-ajaran yang syarat dengan akhlak, muamalah. Bahkan itu juga tidak luput dari dakwah. Misalnya kita berbuat sesuatu yang bermanfaat untuk diri kita dan keluarga kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berikan bimbingan kepada kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari ancaman api neraka. Ingat, ayat ini diawali dengan perintah agar masing-masing kita berbuat sesuatu untuk diri kita terlebih, baru kemudian untuk keluarga kita, anak kita, istri kita. Berbuat baik, menebar manfaat untuk orang lain, tetangga kita, lingkungan kita, masyarakat kita adalah dengan kita menampakkan akhlak dan muamalah yang baik. Makanya Rasulullah SAW itu memberikan pujian kepada seorang muslim yang mau berbaur, mau bermasyarakat, mau bersosialisasi, mau berinteraksi. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, al-mu'min alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairun minal mu'min alladhi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum. Seorang mukmin yang dia mau bergaul dengan manusia, kemudian sabar dalam menghadapi segala gangguan atau hal-hal yang tidak disukainya, itu jauh lebih baik daripada seorang mukmin yang tidak mau bergaul, menutup diri. Selain itu nggak sabar ketika mendapatkan perlakuan-perlakuan yang mungkin tidak disukainya dari orang lain. Secara tidak langsung kalau kita cermati sebenarnya apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini mengajarkan kepada kita untuk berdakwah lewat al-hal, ad-da'watu bil hal. Dakwah mengajak orang kepada kebaikan dengan perilaku, dengan akhlak, dengan muamalah. Dan ingat,
ketika kita melakukan kebaikan, menebar manfaat untuk orang lain, itu pada dasarnya kebaikan dan manfaat tersebut akan kembali kepada kita. Kita yang merasakannya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di surat Al-Isra, "In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha." Kalau kalian berbuat baik, maka kebaikan itu akan kembali kepada kalian. Tetapi kalau kalian berbuat jahat, berbuat jelek, maka kalian yang akan mempertanggungjawabkannya. Jadi, jangan merasa rugi ketika kita berbuat baik dan menebar manfaat kepada sesama. Sekalipun dalam hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan umum. Apalagi kalau menyangkut dakwah. Itu yang lebih krusial lagi, itu yang lebih esensial lagi. Jangan pernah merasa rugi ketika kita berbuat kebaikan di situ, memberi manfaat kepada orang lain di situ, justru kita akan beruntung. Kita akan mendapatkan keuntungan yang besar. Nah, coba cermati firman Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, maukah aku tunjukkan kepada kalian suatu perniagaan yang bisa menyelamatkan kalian dari azab yang pedih, yaitu beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, berjihad dengan harta dan jiwa. Berjihad dengan harta dan jiwa. Masuk ke dalamnya dakwah. Sekian banyak kebaikan. Sekian manfaat diberikan kepada orang lain. Man kana fi hajati akhihi, kata Nabi, kana Allahu fi hajatihi. Barang siapa yang membantu keperluan saudaranya, maka Allah Subhanahu wa taala akan membantu keperluan. Jadi sekali lagi jangan enggan untuk menebar manfaat, berbuat baik kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, siapapun dia, mau yang kita kenal ataupun yang tidak kita kenal, bahkan non-muslim sekalipun. Dalam hadis Bukhari disebutkan ada seorang laki-laki datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian laki-laki itu mengatakan, ya Rasulullah, ayyul islami khair. Wahai Rasulullah, Islam yang bagaimana sih yang baik itu? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, tut'imut ta'am wa taqra'us salam ala man arafta wa ala man lam ta'rif. Gambaran Islam yang baik itu adalah di antaranya kamu memberi makan, berbagi makanan. Kamu ucapkan salam kepada orang yang kamu kenal dan kepada orang yang kamu tidak kenal. Kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, maksud atau makna dari kalimat kamu mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal dan kepada orang yang tidak kamu kenal itu artinya kamu ucapkan salam kepada orang yang kamu jumpai. Wala takhussu bidzalika biman ta'rif. Salam itu tidak hanya ditujukan khusus kepada orang yang kamu kenal saja. Salam itu kan bagian dari kebaikan. Salam itu kan bagian dari menebar manfaat untuk orang lain. Isinya doa kok.
Ini mungkin banyak orang yang menganggap hal kecil tetapi sering dilupakan dan diabaikan. Padahal kalau dihubungkan dengan ibadah, kalau dihubungkan dengan dakwah, kalau dihubungkan dengan akhlak, ini kan nilainya tinggi di dalam syariat kita. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyatakan dalam hadis riwayat Muslim, "Jika tabah marqatan fa'akfir ma'ah, wa ta'ahad jiranak." Kalau kamu memasak masakan yang berkuah, maka perbanyaklah kuahnya dan jangan lupakan tetanggamu. Berbagi, berbuat baik, menebar manfaat. Selain muamalah, sisi dakwahnya juga dapat. Siapa sih yang tidak senang kalau dikasih? Pemberian yang kita berikan kepada seseorang itu akan membuatnya bahagia, senang. Dan itu kata Nabi, termasuk dari perbuatan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sururun tudkhiluhu ala muslim. Kebahagiaan yang kamu berikan kepada seorang muslim. Memang bukan hanya melalui pemberian saja, tetapi apapun yang bisa kita lakukan dan itu membuat saudara kita senang menjadi ibadah. Ya. Sahabat Abdullah bin Amr bin As suatu ketika pulang safar. Seperti biasa, keluarganya menyambut dengan penuh kehangatan. Kemudian disembelihkan untuknya seekor kambing. Apa kata beliau radhiyallahu ta'ala? Tetangga kita yang Yahudi, apakah sudah ada bagiannya? Sudah kalian sisihkan? Lihat. Kepada non-muslim. Kalau dia tetangga, punya hak sebagai tetangga. Ya. Sahabat berbuat baik, menebar sesuatu yang bermanfaat. Ya. Ada nilai ibadah, ada nilai dakwah, ada nilai muamalah yang syar'i. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ada pepatah atau kalimat bijak lah begitu, bunyinya al-mu'minu kal ghais aynama halla nafa. Seorang mukmin itu seperti air hujan, dimanapun air hujan itu jatuh memberi manfaat. Begitulah seharusnya kita, dimanapun kita berada, kita harus berusaha menjadi manfaat untuk orang lain. Dengan apapun yang kita bisa. Kalau kita punya harta kita bermanfaat untuk orang lain, selain tentu kita manfaatkan sendiri. Kita punya kedudukan kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Ya. Fisik kita kuat, kita bisa memberikan bantuan berupa tenaga kepada orang lain sehingga itu menjadi sesuatu yang bermanfaat. Apapun yang kita bisa. Ada lagi kalimat yang berbunyi al-mu'min kal ghais idza aqbala istabsyara bihin nas. Seorang mukmin itu ibarat air hujan. Ketika datang manusia senang. Wa idza rahila baqa atharuhu fil ardh.
dan kalau pergi maka jejaknya akan tetap ada di bumi. Air hujan kan begitu. Apalagi saat kemarau misalnya panjang, tiba-tiba hujan. Pasti buat semua orang senang. Setelah hujan itu reda, tentu akan meninggalkan jejak yang bisa kita lihat. Begitulah seharusnya kita. Harus seperti air hujan. Dirindukan oleh orang lain keberadaannya. Saat kita tidak ada, kita sudah meninggalkan jejak yang baik. Kebaikan-kebaikan kita tinggalkan, kemanfaatan-kemanfaatan kita tinggalkan. Orang akan menyebut kita kebaikan-kebaikan. Ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Kalau Nabi Sallallahu alaihi wasallam umpamakan seorang mukmin itu dengan pohon apa? Kurma, ya. Masalul mukmin, perumpamaan seorang mukmin itu kamatsalin nakhlah, seperti pohon kurma. Apapun yang kamu ambil dari pohon kurma itu tentu akan bermanfaat. Jadi seorang mukmin itu harus seperti pohon kurma. Pohon kurma itu semuanya bermanfaat. Apa sih yang tidak bermanfaat? Semuanya bermanfaat. Pelapahnya bermanfaat. Ya. Dan kurma itu tidak pernah berhenti memberi manfaat. Semuanya bermanfaat. Kemudian tidak pernah berhenti memberi manfaat meskipun gagal panen. Gagal buah. Kalau berbuah, ya, tidak perlu diceritakan bagaimana manfaatnya. Tapi sampai pun kurma tidak berbuah, tetap bermanfaat. Di mana orang bisa mengambil tadi batangnya, daunnya, ya, dan yang lainnya untuk apa yang dibutuhkannya. Seorang mukmin harus seperti itu, kata Nabi SAW. Ya. Harus bisa menebar manfaat, berbuat baik dimanapun dia berada. Kemudian tidak berhenti dari berbuat baik dan dari menebar kemanfaatan untuk orang. Seperti hanya kurma, nggak pernah berhenti memberi manfaat. Karena terkadang kurma juga ada yang gak berbuah. Gak semua kurma yang ditanam itu, pohon kurma yang ditanam itu kemudian berbuah. Bahkan sahabat Umar kan pernah nanam kurma gak berbuah. Sampai Nabi SAW itu bertanya-tanya, ini siapa sih yang menanam kurma ini? Umar kemudian bilang, "Ana ya Rasulullah, saya wahai Rasulullah, saya yang menanamnya saya." Dicabut sama Rasul, dicabut, kemudian ditanam lagi sama beliau dan berbuah. Jadi boleh juga, masya Allah, ilmu pertanian beliau Sallallahu alaihi wasallam kan di luar dugaan, ya, berbuah. Itu kejadiannya sahabat Salman Al-Farisi hendak membebaskan dirinya dari perbudakan, di mana majikannya saat itu seorang Yahudi menuntutnya untuk menanam sekitar 200 sampai 300 pohon kurma. Rasul tahu itu, Rasul SAW kemudian menghimbau para sahabatnya untuk membantunya. Jadi masing-masing sahabat itu ada yang datang membawa sekian puluh bibit pohon kurma, ya. Sampai akhirnya Salman berhasil menanamnya, dan Rasul pun membantu menanam pohon kurma itu, termasuk tadi sahabat siapa? Umar, meskipun gagal
berbuah, tidak jadi masalah. Ya. Nah, jadi kembali kepada apa yang saya sampaikan tadi, bahwa penting menjadi perhatian kita kalau berbuat baik, menebar manfaat, itu bagian dari dakwah, bagian dari muamalah, bagian dari akhlak, bahkan ibadah. Tidak boleh diabaikan. Dan bahkan itu pun diperintahkan oleh Allah. Di surat An-Nahl, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah itu menyuruh kalian untuk berbuat adil dan berbuat baik. Bahkan Allah motivasi di surat yang sama. Di surat yang sama. Lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah. Bagi mereka yang berbuat baik di kehidupan dunia ini ada kebaikan sebagai balasannya. Dan uniknya, motivasi ini disebutkan terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum Allah memerintahkan. Jadi motivasi dulu disebutkan. Bagi orang-orang yang berbuat baik di kehidupan dunia ini ada kebaikan. Baru kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah menyuruh kalian berbuat adil dan berbuat baik. Pelajarannya adalah bagi kita adalah bahwa terkadang kita ini perlu dimotivasi terlebih dahulu sebelum diperintah untuk melakukan sesuatu. Dan kalau kita cermati ayat-ayat di dalam Al-Quran itu sangat luar biasa. Nyaris semuanya rata-rata seperti itu. Kalau tidak begitu Allah sebutkan dulu contoh, baru kemudian perintah. Seperti sederhananya perintah untuk mengerjakan puasa di bulan Ramadan. Coba ingat-ingat ayatnya. Jelaskan. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Jadi Allah sebutkan dulu orang-orang sebelum kalian juga diwajibkan bagi mereka untuk berpuasa dan mereka mampu. Gitu. Itu bahasa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat agung. Ya. Ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah, itu sedikit yang bisa saya sampaikan di kalimat pembuka ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Karena perjalanan masih panjang ya kan, sekarang sudah 8:30. Jadi kalau tausiah mah tidak harus panjang-panjang, kan? Sedikit saja. Jazakumullahu khairan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.